Selamat siang Pak, saya dengan Dr. Naza, dokter yang menjaga diri pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak siapa? Bapak Yanto. Bapak Yanto, usia berapa Pak? Saya usia 65 tahun. Pekerjaannya apa Pak? Buruh bangunan. Sebelumnya apakah Bapak sudah menikah atau belum? Saya udah dong. Udah, baik. Jadi gimana Pak, ada keluhan Bapak saat ini? Ini dada kiri saya nyeri, habis itu saya mual-mual sampai muntah gitu, habis itu keringat dingin gitu dok. Baik. Nyerinya apakah sampai ke punggung Pak? Iya. Dan sampai ke lengan juga atau tidak Pak? Iya. Baik. Untuk nyerinya sudah dari 4 jam yang lalu Pak ya? Iya. Baik. Sebelumnya apakah pernah seperti ini? Tidak. Tidak. Baik. Untuk nyerinya apakah Bapak sudah sempat minum obat Pak untuk meredakan nyerinya? Nyerinya udah. Obat apa nih Pak? Apa itu paracetamol? Paracetamol. Setelah itu apakah berkurang Pak nyerinya? Enggak dok. Tidak ya. Baik. Sebelumnya apakah nyerinya berkurang dengan Bapak beristirahat Pak? Tidak. Tidak. Baik. Jadi masih menetap sampai sekarang ya Pak? Iya. Baik. Sebelumnya apakah Bapak pernah punya riwayat penyakit Pak, seperti riwayat jantung, hipertensi ataupun yang lainnya? Hipertensi dok, sama diabetes. Baik. Untuk penyakit hipertensi dan diabetesnya apakah pernah mengkonsumsi obat Pak? Tidak. Tidak ya. Baik. Untuk keluarganya apakah ada yang pernah punya riwayat penyakit jantung? Oh, paman saya dulu meninggal umur 55 tahun itu karena serangan jantung. Baik. Jadi berdasarkan keluhan Bapak di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik dan juga dilanjutkan nantinya dengan pemeriksaan EKG ya Pak, untuk mengetahui apa penyebab dari keluhan yang Bapak alami sekarang. Apakah sebelumnya Bapak bersedia? Ya, bersedia dok. Baik, silakan rebahan Pak ya. Ya, dok. Baik, di sini pasien dianggap sudah berada pada posisi supine, lalu dilakukan pemeriksaan, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada inspeksi didapatkan normal, lalu untuk palpasi didapatkan normal, perkusi batas jantung normal, dan untuk auskultasi suara jantung di sini S1 dan S2 tunggal reguler, lalu untuk murmur galop negatif. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan EKG. Baik. Untuk hasil pemeriksaan EKG di sini sudah dilampirkan, di mana di sini yang pertama adalah kita menginterpretasi hasil EKG dengan melihat irama jantungnya terlebih dahulu. Untuk irama jantungnya di sini dapat dilihat pada lead 1 terdapat gelombang P, yang dimana gelombang P-nya positif, lalu di lead 2 gelombang P juga ada, yaitu positif. Di lead 3 gelombang P tidak jelas, dan dimana di AVF terdapat gelombang P yang positif juga, dan di lead 1, 2, dan AVF untuk gelombang P diikuti oleh QRS kompleks. Lalu berarti di sini iramanya adalah sinus. Selanjutnya adalah memeriksa frekuensi jantung itu sendiri dengan melihat apakah iramanya reguler atau irreguler. Di sini untuk iramanya adalah di sini untuk iramanya adalah reguler, di mana di sini kita menggunakan rumus 300 dibagi dengan banyak kotak sedang dalam interval QRS kompleks. Baik, di sini ditemukan adanya 1, 2, 3, 4 kotak sedang, yang berarti 300 dibagi dengan 4 sama dengan 75 kali per menit. Itu adalah frekuensi jantungnya. Lalu selanjutnya adalah melihat aksis, di mana di sini untuk aksisnya gelombang QRS kompleks pada lead 1 positif, dan juga pada AVF positif, yang berarti aksisnya normal. Lalu selanjutnya kita melihat transitional zone-nya. Untuk transitional zone kita dapat lihat di V3 dan juga V4. Pada V3 di sini oleh karena segmen
segmen S pada ST itu mengalami elevasi, maka di sini transitional zone sukar untuk dilihat. Yang dimana untuk transitional zone itu adalah membandingkan antara R dengan S, gelombang R dan S. Apabila satu persatu maka normal, tetapi di sini tidak jelas terlihat, maka transitional zone kurang jelas di sini. Lalu selanjutnya melihat gelombang P. Untuk gelombang P-nya untuk durasinya adalah 3 kotak kecil. 3 kotak kecil yang berarti 0,04 dikali 3 sama dengan 0,12 second, yang berarti normal. Lalu selanjutnya untuk amplitudonya di sini karena masih kurang sama dengan 3 kotak kecil, maka di sini amplitudo gelombang P masih normal. Lalu selanjutnya di sini kita lihat interval dari PR, interval PR. Baik, di sini untuk interval PR-nya 5 kotak kecil atau sama dengan 1 kotak sedang, yaitu sekitar 0,2 second, yang berarti adalah masih normal. Lalu selanjutnya di sini kita lihat QRS kompleks. Untuk QRS kompleks di sini kita lihat morfologinya. Pada lead 1 positif, lalu lead 2 positif, lalu pada lead 3 di sini tidak tampak jelas. Lalu pada AVR di sini negatif, yang berarti adalah normal. Lalu selanjutnya untuk gelombang Q, di sini gelombang Q pada lead 1 normal, gelombang Q pada lead 2 normal, pada lead 3 normal, pada gelombang 3 pada lead 3 normal, dan V1, V2, V3, V4, V5, V6 gelombang Q-nya adalah normal. Berarti di sini tidak ada infark miokard lama pada pasien. Lalu selanjutnya pada segmen ST. Untuk segmen ST pada lead 1 di sini mengalami elevasi, lalu lead 2 juga mengalami elevasi, lalu AVL, lalu pada V2 sampai V6 mengalami elevasi, yang dimana berarti di sini untuk ST-nya itu adalah ST elevasi dengan iskemik miokard pada anterolateral. Lalu selanjutnya mengidentifikasi gelombang P. Mohon maaf, pada interval ST tadi untuk J point-nya itu tidak setara dengan isoelektrik atau tidak isoelektrik, melainkan tadi elevasi. Lalu selanjutnya gelombang P pada gelombang gelombang T. Pada gelombang T untuk di lead 1 di sini tidak tampak jelas. Lalu di lead 2 mohon maaf, untuk gelombang T-nya terlihat di lead 1 dengan durasi 5 kotak kecil atau 1 kotak sedang, yang berarti 0,2 second, berarti masih normal. Lalu untuk gelombang P-nya, gelombang T-nya positif di lead 1, 2, lalu negatif pada AVR dan V1, berarti adalah normal. Lalu selanjutnya melihat apakah adanya gelombang U atau tidak.
Baik, di sini tidak tampak adanya gelombang U pada seluruh lead. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir adalah interval QT. Baik, di sini terdapat 10 kotak kecil. 10 kotak kecil berarti 0,04 dikali dengan 10 berarti 0,40, yang dimana karena di sini laki-laki maka masih normal. Baik, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan dari EKG maka interpretasinya adalah pasien mengalami STEMI atau ST elevasi myocardial infarction berdasarkan juga pada keluhan yang tadi dikeluhkan oleh pasien. Lalu dimana di sini mohon maaf sebelumnya tadi terdapat kesalahan, dimana di sini terdapat key patologis pada V2, V3, lalu V4, V5 dan juga V6. Yang dimana di sini menyatakan bahwa terjadinya infark miokard lama pada pasien. Dan di sini untuk STEMI itu adalah terletak pada anterolateral. Jadi kesimpulan akhirnya adalah STEMI dengan iskemik miokard anterolateral dengan adanya key patologis pada lead V2 sampai V6. Sekian interpretasi EKG dari saya. Terima kasih.